ketemu lagi di grup 3. Grup 3 ini adalah fondasi olah rasa. Ya, tanpa harus panjang kali lebar. Ya. Kita akan mulai, saya akan share screen sebentar. Oke. Ya, kita akan mulai dengan fondasi olah rasa. Seperti apa sih dalam dalam pandangan napas ritme gitu ya. Teori-teori dasarnya seperti ini, bahwa pernapasan sebagai pembentuk frekuensi manual, konsep dasar nafas itu tidak konsep dasar nafas itu didasarkan pada pembentukan frekuensi dan gelombang dari berbagai ritme-ritme napas. Jadi kita menghitung sampai detail sekali, sampai ke detiknya kita hitung. Frekuensi itu 1 cycle per second. Jadi detiknya kita hitung. Luar biasa. Sampai koma-komanya juga kita hitung. Jadi ada frekuensi yang sekian, yang tidak bisa dicapai dengan angka bulat, maka koma-komanya kita hitung. Cara membuktikannya, alat dan sebagainya kita hitung semua. Karena memang kita bersesuaian dengan prinsip ini. Apa yang dikatakan oleh Tesla, kita di metode napas ritme ini lakukan. Oke, ini ada banyak penjelasan saya. Ya silahkan Anda lihat saja di YouTube ini ya, atau searching saja metode napas ritme Mas Gunggung gitu ya. Ada semua di situ, detail sekali. Kemudian salah satu tujuan dari kelas satu hari ini adalah pembentukan neuroplasticity. Neuroplasticity itu adalah pembentukan jaringan saraf otak, pembentukan jaringan saraf yang baru di otak yang dapat menimpa jaringan saraf yang lama. Seperti itu, sederhananya begitu. Nanti saya jelaskan. Cara sehat itu macam-macam ya. Nah, seperti ini, ada makan, pola tidur, penyikapan hati, pola pikir, aktivitas fisik, aktivitas spiritual, pola napas, dan sebagainya. Jika tidak mampu mengkondisikan semuanya, maka kuasai salah satunya secara ahli atau satu dua secara konsisten. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi misalnya pola napas dikuasai secara ahli, gitu. Makanya dari lebih dari 30 kelas saya itu 29-nya ya katakanlah hanya satu lah kita sebut saja, hanya satu yang berhubungan dengan ada pola makannya, ada puasanya. Sisanya 99%-nya itu adalah murni olah napas. Jadi ini adalah miracle of breath, keajaiban pola napas karena membahas mengenai pola napas sampai detail sekali. Frekuensinya kita hitung, dampaknya pada metabolisme kita hitung. Kenapa pH naik, kenapa pH turun. Alatnya juga kita kirakan ini harus begini, cara ngukurnya, softwarenya bagaimana, cara nguji dan sebagainya. Jadi semua berhubungan dengan olah napas. Napas cepat kita pelajari, napas lambat kita pelajari, olah rasa kita pelajari, vibrasi dan getaran kita pelajari. Konsep-konsep yang masih abstrak kita coba untuk pelajari dan logikakan supaya orang bisa menerima. Kepekaan kita juga ajarkan. Ada kelas yang namanya kelas kepekaan. Kita latihan. Kenapa manusia bisa peka? Organ-organ apa saja yang di dalam tubuh kita yang by design sudah memiliki kepekaannya sendiri. Dan bagaimana cara melatihnya? Cara membuktikannya, cara menipu dan sebagainya. Itu semua berhubungan sama olah napas kita pelajari. Tidak hanya itu, berbagai jenis napas seperti napas simetris. Berarti detik tarik napas sama dengan detik buang napas. Ini dalam mekanika ventilasi disebut sebagai rasio 1:1. Kemudian rasio 1:2, berarti asimetris. Kemudian ada juga napas segitiga yang terdiri dari tarik tahan buang atau tarik buang tahan. Ada juga napas segi empat yang terdiri dari tarik tahan buang tahan. Jadi kita pelajari semua. Kita pelajari semua berbagai macam dampaknya. Tapi dari sudut pandang frekuensi. Dari sudut pandang frekuensi. Baru nanti untuk perubahan metabolisme bisa kita lihat. 11 sistem pada tubuh manusia kita pelajari. Sistem otot, sistem rangka, sistem peredaran darah, sistem kelenjar, sistem syaraf, kemudian ada sistem organ reproduksi dan sebagainya. Kita pelajari semua. Termasuk subsistemnya. Seperti misalnya sistem syaraf, ada syaraf pusat, ada syaraf tepi. Syaraf pusat ada spinal cord, ada brain. Syaraf tepi ada syaraf otonom, syaraf somatik. Syaraf otonom ada syaraf simpatik, ada syaraf parasimpatik. Sampai ke aspek hormonalnya. Ketika syaraf simpatik terstimulasi, dia akan melepaskan adrenalin. Ketika syaraf parasimpatik terstimulasi, dia akan melepaskan asetilkolin, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita pelajari. Kita petakan satu demi satu. Tujuannya apa? Supaya konsisten. Nah, kita perhatikan setiap perubahan pada salah satu atau salah dua dari 7 macam ini, pasti ada dampak. Maka perhatikan perubahannya. Neuroplasticity ini adalah pelajaran pentingnya bahwa otak kita itu tidak statis. Otak kita itu tidak statis, tapi dinamis. Nah, karena dinamis, maka dia selalu bergerak. Nah, kita lihat di video ini ya.
Otak kita ini selalu jaringan otaknya, terus sarafnya, sistem sarafnya itu selalu dinamis dan bergerak. Nah, kelihatan di sini tuh, gitu kan? Cabang-cabangnya bergerak terus. Oke, terus dia bergerak, bergerak, bergerak. Nah, kelihatan jelas itu ya. Tidak statis. Nah, ini adalah karunia Tuhan yang harus dipelajari dan dilatih sebagai support system yang kelak nanti akan membantu kita dalam melakukan berbagai macam proses perubahan. Kalau kita tidak melakukan ini, tidak mau belajar mengenai konsep neuroplasticity, biasanya kita susah untuk berubah. Nah, lihat di situ, struktur sarafnya bergerak, ya kan? Bergerak, kemudian dia bisa menimpa jaringan saraf yang baru. Ini, jadi istilahnya adalah pemicu pertama kali biasanya bisa dari melihat video-video motivasi, tulisan-tulisan yang menggugah, gitu kan, atau kejadian atau pengalaman dan sebagainya, yang pada momen itu kita sebut sebagai aha moment. Aha moment itu adalah, oh iya, saya kayaknya harus berubah. Tulisannya ini kayaknya benar. Ini kayaknya videonya ini benar nih. Kayaknya saya harus berubah. Nah, itu momen itu disebut sebagai firing atau aha moment. Dan proses rewiringnya terjadi selama 72 jam. Dan mencapai puncaknya paling tidak 30 hari. Nah, di sini lebih jelas lagi kelihatan ya. Jadi cabang-cabang struktur saraf ini ketika dilakukan sebuah kebiasaan yang baru, terus-menerus, every single day, maka kita akan punya support system berupa bentukan jaringan saraf yang baru di otak kita. Yang dia dapat menerima jaringan saraf yang lama. Luar biasa otak kita sebenarnya gitu kan. Asal kita mau melakukan perubahan kebiasaan. Nah, ini juga lebih jelas lagi. Perubahan kebiasaan terjadi ketika kita lakukan terus-menerus every single day. Kita lihat di sini, the power of tiny gains. Maksudnya apa? Jika kita melakukan aktivitas setiap hari 1% lebih baik, maka dalam setahun kita mendapatkan 37,78%. Luar biasa kan? Tapi kalau kita melakukan aktivitas yang buruk 1% saja sehari, maka dalam setahun jika aktivitas itu diulang terus-menerus, kita hanya mendapat 0,03%. Kalau kita disuruh melakukan 1% hal-hal baik, atau 1% hal-hal buruk, ya mending kita pilih yang 1% hal-hal baik, ya kan? 1%-nya saja sudah 37,78%. Hal baik, ya nggak usah, kan gitu. Nah, kemudian sains juga mencatat bahwa paling tidak, minimal, paling tidak, kita melakukan aktivitas perubahan itu selama setiap hari, paling tidak, every single day, 21 hari, paling tidak. Bisa dilanjutkan menjadi 66 hari dan 254 hari untuk membuatnya menjadi aktivitas yang permanen dalam otak kita. Diyakini sebagai kebenaran oleh diri kita. Jadi 21 hari adalah permulaan. Nah, itulah kenapa saya ada kelas-kelas yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu 3 kali, ada yang seminggu 5 kali, ada kelas yang 21 hari, ada kelas yang 60 hari, ada kelas yang 90 hari. Gitu. Jadi tujuannya melakukan perubahan kebiasaan. Oke, jelas ya. 21 hari ini diusahakan Anda lakukan every single day. Pada apapun materi yang dilatih atau diberikan. Walaupun sederhana. Misalnya hanya, ya katakanlah hanya 55 gitu kan. Atau 33, atau 10-10. Walaupun sederhana. Tapi every single day. No excuse. Tidak ada keluhan, tidak mengeluh, tidak menganggap itu sebagai kegiatan yang berat. Lakukan terus saja. Lakukan terus. Ini kan gampang sekali. Audionya kita siapkan. Rekamannya kita siapkan. Kami di OMG ini satu-satunya kelas pelatihan yang berani membagi rekaman Zoom. Saya ulangi, kami adalah satu-satunya yang berani membagi rekaman Zoom. Anda tidak akan temukan itu di tempat lain secara detail seperti ini. Kelas 21 hari kami bagi rekaman. Semua kelas Zoom kami ini ada rekaman Zoom-nya. Ya, jadi sejak 5 tahun lalu, udah entah sekian banyak, sekian ribu rekaman Zoom itu menyebar di seluruh dunia. Ya tidak apa-apa. Ya, nah ini nih intro mengenai neuroplasticity. Sekarang kita bahas mengenai olah rasa. Ya, kita bahas mengenai konsep olah rasa. Rasa itu memainkan peran dalam proses penyembuhan. Rasa memainkan peran dalam proses penyembuhan. Kita akan pelajari sedikit demi sedikit. Konsep olah rasa yang kita akan perkenalkan pertama kali adalah narasi dan rasa itu sendiri. Narasi dan rasa itu sendiri. Kita lihat narasi. Narasi secara umum berarti mengucapkan kata-kata, ya kan? Baik itu dikeraskan maupun di dalam hati. Bentuknya secara umum adalah afirmasi. Secara umum bentuknya adalah
afirmasi. Apa itu afirmasi? Ya, ini self-talk. Kita ngomong sama diri sendiri yang kita ucapkan pada diri sendiri dan merupakan salah satu bentuk pemrograman ulang pikiran. Ini, jadi afirmasi itu adalah salah satu bentuk dari narasi, baik itu dikeraskan maupun di dalam hati. Apakah semua bisa melakukan narasi yang diucapkan maupun dalam hati? Bisa, ya kan? Semua pasti bisa. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan afirmasi misalnya begitu? Nah, ada beberapa pendekatan. Misalnya, ada yang ditulis dalam bentuk skrip. Nah, ditulis, ditempel di tempat yang biasa kita lihat. Misalnya di cermin kamar, di kamar mandi pintunya gitu kan, di pintu kamar tidur, di komputer, kemudian di dashboard mobil, di HP sebagai wallpaper gitu kan, di diary ditulis, kemudian mungkin dijadikan screensaver di laptop dan sebagainya. Skrip kita tulis berarti ada kata-kata yang nanti kita lihat, kita baca. Kemudian ada yang kita menggunting gambar-gambar impian. Nah, dan kita tempel di tempat-tempat yang sering kita lihat. Misalnya kita pengen punya mobil, nah, kita cari mobil apa yang kita suka, Ferrari kah, atau Humvee, atau mungkin BMW dan sebagainya. Atau rumah gitu kan, atau sebuah tempat yang mengasyikkan, menyenangkan, kolam renang dan sebagainya. Kemudian kita juga biasa bisa membuat rekaman atau musik-musik yang berisi berbagai afirmasi yang kita tinggal denger aja. Nanti dia ngomong tuh, Sir Kamal itu ngomong, baik suara kita sendiri maupun suara orang lain. Kita dengarkan, tujuan supaya masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Jadi tiga jenis ini biasanya bisa kita lakukan tuh, silakan saja gitu kan. Nah kemudian apakah narasi tersebut dapat terwujud? Tanya kan begitu. Mungkin saja ya, kita happy kalau itu terwujud gitu kan. Mungkin saja tidak. Dan boleh percaya boleh tidak. Yang paling sering terjadi itu adalah yang kedua. Jadi kalau terwujud, saya ucapkan selamat, berarti luar biasa Anda melakukan afirmasi gitu kan. Kalau enggak jangan berkecil hati, nanti kita belajar. Mengapa afirmasi yang kita lakukan tidak membuahkan hasil yang maksimal? Kan itu pertanyaan, ya kan? Nah, kita bedah. Indera penglihatan memberikan kontribusi sebesar 87% dari total stimulus yang masuk ke otak. Jadi kan sudah tuliskan, kita membuat skrip, gitu kan? Yang kita tulis, kita tempel di mana benda, di depan pintu kamar mandi, di kamar, di kaca, kemudian di dashboard, di wallpaper, screensaver, whatever. Yang mau kita lihat setiap hari. Kemudian kita menggunting gambar-gambar impian, gitu kan? Yang kita tempel dimanapun, gitu. Juga kita lihat setiap hari, berarti pakai visual. Kemudian ada lagi yang rekaman, berarti dia pakai auditori, berarti pakai telinga, pakai telinga. Untuk yang dulu ini pakai visual. Tapi yang paling sering biasanya adalah yang visual. Kita nulis, kita taruh, kita pajang, kita tempel di mana tempat kita mau sering kita lihat, kan begitu. Ternyata indera penglihatan memberikan kontribusi hanya 87%. Hanya 87%. Dan visual itu memang dominan, betul. Namun input visual itu masih berupa ide-ide sugestif yang bersifat sadar. Nah, teknik afirmasi yang menggunakan gambar atau membaca skrip ternyata hanya cocok untuk 5% populasi yang masuk dalam kategori sangat sugestif. Jadi untuk orang-orang yang sangat sugestif, jadi kalau dia membaca tulisan, dia akan tek, masuk tuh. Ya kan? Tapi populasinya 5%. Kita mungkin tidak masuk dalam populasi itu. Makanya kadang-kadang tidak cocok. Nah, kadang-kadang tidak cocok gitu kan. Kalau tidak cocok bagaimana? Ya tidak terjadi narasinya. Gitu. Nah, ada lagi faktor lain yang mempengaruhi efektivitas. Apa itu? Yang pertama adalah kapan waktu kita menulis atau membaca afirmasi itu. Ke pagi hari, atau siang hari, atau malam hari. Nah, umumnya kalau kita baca berbagai macam referensi kelas-kelas motivasi, baru bangun tidur gitu kan pagi hari, lalu siang hari. Nah, bukan malam hari. Ternyata pagi hari dan siang hari tidak cocok dengan prinsip kerja pikiran. Nah, riset itu bilang ditemukan fakta menarik bahwa ada waktu tertentu yang memberikan pengaruh paling maksimal. Kapan? Malam hari. Kenapa? Yakni saat gelombang otak kita dominan berada pada kondisi alfa atau theta secara alamiahnya berdasarkan ritme sirkadian. Ya kan, jadi balik ke konsep ritme sirkadian secara alamiahnya dengan syarat tidak ada intervensi atau gangguan pada jam-jam malam gitu ya. Nah, artinya apa? Jika kita tahu bahwa gelombang otak itu akan masuk pada gelombang alfa atau theta yang membantu dalam percepatan pembentukan afirmasi, maka olah napas bisa masuk di situ. Olah napas yang untuk membentuk gelombang alfa atau theta.
Nah, otomatis jika kita bicara alfa theta itu adalah istilah sains atau istilah medis. Maka untuk membuktikan benar atau tidak otak kita ada di alfa atau theta, kita memerlukan alat ukur gelombang otak yang disebut dengan EEG. Dari situlah baru kita tahu betul atau tidak otak kita ada di gelombang alfa atau gelombang theta. Tapi sederhananya begitu. Secara natural, berdasarkan ritme sirkadian, pada malam hari gelombang otak kita akan kecenderungannya dominan alfa atau theta dengan syarat tidak ada intervensi gangguan pada sebuah aktivitas, gitu kan? Ini secara umum. Jadi artinya afirmasi yang terbaik dilakukan adalah di malam hari. Kemudian cara melakukan afirmasi lain adalah dengan menuliskan afirmasi pada kriteria sebagai berikut. Ditulis seminggu sekali. Bersifat jangka pendek. Nah, ditulis seminggu sekali bersifat jangka pendek. Terus kita batasi afirmasinya hanya untuk paling tidak 3 aspek aja. Jangan terlalu banyak. Misalnya, ya Tuhan saya pengen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z. Gitu. Ya, jangan, jangan. Itu nanti, kenapa? Kalau terlalu banyak, nanti pikiran bawah sadar kita akan bingung. Dan kita akan kehilangan daya untuk membantu dalam mencapai goal, tujuan. Jadi batasi saja sedikit-sedikit aja, gitu kan? Ya nanti diulang lagi besoknya atau berapa minggu kemudian gitu atau berapa hari atau seminggu 2 minggu kemudian diulang lagi kan kita panjang perjalanannya. Jadi jangan langsung dalam satu saat langsung seabrek gitu kan segudang. Kenapa bisa begitu? Karena begini, proses materialisasi, saya jelaskan, proses materialisasi, teori materialisasi. Ketika seorang itu berkehendak untuk mewujudkan sesuatu menjadi materi, maka kehendaknya ini akan dikonversi menjadi frekuensi dan gelombang. Lalu akan dicari semua frekuensi dan gelombang pembentuknya untuk mewujudkan materialisasi itu. Jika ketemu, maka dia akan tarik energinya untuk mewujudkan materialisasi itu. Dan jangan lupa, kita akan jadi penampung segala macam energi tarikan itu. Kita akan jadi penampung segala macam energi tarikannya itu. Jadi kalau otak kita tidak cukup kuat, kolbu kita tidak cukup kuat, raga kita tidak cukup kuat, pasti gagal. Logikanya kayak gini. Sekarang kalau saya kasih aba-aba, coba angkat benda apapun yang ada di depan Anda yang kecil saja. Pasti bisa. Gitu kan? Coba kalau misalnya ke parkiran, kemudian cari mobil, angkat mobil. Mesti tidak kuat. Gitu kan? Mesti tidak kuat. Nih, ya kecenderungannya umumnya orang tidak kuat. Kan begitu. Kenapa? Karena itu di luar kemampuan batas dia. Di luar kemampuan batas dia. Sehingga tidak akan mewujud jadi materi. Sama juga, kita berkehendak. Afirmasi itu kan tujuannya adalah menjadi materi gitu kan, mematerialisasi. Maka begitu kita berkehendak, meniat berkehendak, lalu akan disebar ke seluruh semesta, akan dicari gelombang dan frekuensi pendukungnya, lalu akan disedot, ditarik untuk diarahkan pada kehendak Anda. Jika terlalu berat, terlalu banyak, kita belum siap. Gitu, maka harus dilatih kecil-kecil dulu. Nah, oke. Okay. Kemudian kita lihat efeknya dalam jangka panjang, jangka pendek tadi, gitu kan seminggu sekali, gitu kan. Jika dalam waktu 2 minggu belum ada efeknya, maka Anda perlu menulis ulang afirmasi itu. Artinya perlu kita reaffirmation, ubah lah gitu. Kita ubah, gitu kan? Mungkin narasinya, mungkin gambar-gambar impiannya atau apanya kita perlu ubah. Mungkin saja cara Anda menulis atau pilihan kata terstruktur kalimat yang digunakan tidak berkesan bagi pikiran bawah sadar, gitu kan? Tadi sudah dijelaskan. Ketika berusaha untuk menjadi materi, dia akan cari itu semua ke dalam semesta, frekuensi dan gelombang itu dia akan tarik dari masa depan untuk mewujud di masa kini, gitu kan? Dan itu berat. Nah, tinggal mampu tidak otak kita untuk menahan itu dan menerima semua beban, tarikan energi besar dari seluruh gelombang dan getaran semesta dari segala penjuru itu yang menuju ke Anda. Jika tidak kuat, maka nggak jadi. Maka modifikasi, ubah narasinya, ubah afirmasinya menjadi yang simple, ringan-ringan saja, begitu. Oke, jelas ya? Jangan terlalu berat, jangan terlalu banyak. Nah, bagaimana bila setelah Anda menulis ulang afirmasi sampai beberapa kali, namun tetap belum ada hasil yang tampak? Ya pasti ada kemungkinan begini kan? Ya, pertama, ada bagian pada diri kita yang menolak atau resisten terhadap afirmasi tersebut. Mungkin pikiran kita, mungkin bagian di dalam pikiran kita, memori kita mungkin.
Kemudian bisa jadi kolbu kita. Karena ada saja nanti bagian pada diri kita, termasuk raga kita, yang nanti akan menolak resisten. Bisa saja karena tadi terlalu banyak, terlalu tinggi, terlalu jelimet gitu kan, terlalu kompleks dan seterusnya. Kemudian penolakan itu muncul karena kita cenderung bersifat memaksa pikiran bawah sadar kita untuk menerima. Ayolah, sembuh misalnya begitu. Kamu harus sembuh, kamu harus sembuh. Satu. Sebenarnya maksa juga nggak apa-apa kalau misalnya kita punya power dan apa namanya sistem semesta yang mendukung kita ini memang memungkinkan untuk itu. Misalnya gini, kita adalah sebuah bos di sebuah sistem yang baik, di sebuah sistem yang solid misalnya begitu. Lalu kita kasih perintah, oke, pokoknya gue nggak mau tahu target bulan ini misalnya penjualan harus naik 100% misalnya begitu. Lalu tim kita ini sangat solid dan memang capable, punya kemampuan, ya kan? Ada tim marketing, ada tim desain, ada tim apalah bla 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 segala macam. Dia bekerja semua dan mampu karena timnya capable atau solid. Tapi kalau enggak, ya Anda mau dapat apa, gitu kan? Nggak bisa. Misalnya begini, kita paksa seorang ART yang hanya bisa memasak misalnya untuk memperbaiki mesin mobil. Gue nggak mau tahu, pokoknya lo harus bisa beresin mesin mobil. Caranya gimana gue nggak tahu. Nah, ya dia nggak bisa. Gitu kan? Karena kita melakukan pemaksaan terhadap pikiran bawah sadar kita. Kita tidak mampu, gitu. Nah, maka ada yang jenis ketiga. Afirmasi itu adalah sugesti. Kita harus tahu itu termasuk orang jenis apa. Nanti saya jelaskan. Saya jelaskan setelah ini. Jadi poin satu dan 2 akan dijelaskan setelah ini. Poin 3 saya jelaskan. Oke, jelas ya. Solusinya bagaimana untuk masalah poin satu dan 2? Nah, masalah satu dan 2 berarti ada bagian diri kita yang menolak atau resisten. Dan penolakan itu muncul karena kita cenderung berusaha memaksa. Solusinya bagaimana? Solusi poin satu dan 2 adalah stop, berhenti. Jangan pernah lagi mengotak-atik afirmasi itu selama beberapa minggu. Diamkan saja. Semakin kita bernafsu untuk memperkuat, reinforce afirmasi ini, maka semakin kuat penolakan dan pikiran bawah sadar kita. Tidak bisa. Berhenti aja. Ganti dengan aktivitas lain. Makanya kadang-kadang istilahnya, sudahlah tinggalkan dulu pekerjaan itu. Udah lu liburan dulu dah. Nah, kira-kira begitu tuh. Kenapa? Lu udah kuplak-kuplak di kerjaan itu gak dapat duit gitu kan, rezekinya gak bagus, katakanlah begitu. Ya kalau bahasa 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 lucu-lucuan zaman dulu tuh, Anda tidak cocok kerja di air. Masih ingat nggak iklan itu gitu kan? Anda cocok kerja di darat. Nah, kira-kira begitu. Kita mau nguplek-nguplek bagaimanapun capeknya ya cuma segitu-gitu aja. Jadi barangkali memang bukan di situ gitu. Dipaksa semakin apa ya nggak jadi. Jadi udahlah stop dulu, refreshing dulu aja. Atau dalam bahasa lain pindah zona. Dalam bahasa lain pindah zona. Ya kan? Ya pindah zona belum lantas kemudian kita melupakan zona sebelumnya. Kalau memang kita pengen balik lagi boleh-boleh aja. Tapi ini bahasa sederhananya begitu. Anda tidak cocok kerja di air gitu kan? Atau Anda pindah zona atau sudah liburan dulu. Udah jangan dipikirkan dulu deh, udah mikir yang lain dulu aja. Nah, kira-kira begitu. Kenapa? Sampai ketika kita tidak lagi memaksa afirmasi ini, daya tolak pikiran kita ini akan menurun. Daya tolak pikiran bahasa kita menurun. Jadi yang tadinya resisten gitu kan, sama penjelasan sebelumnya, kita lihat di slide sebelumnya ya. Jadi yang sebelumnya resisten pelan-pelan mengendor. Akibat kita, ya udah kan, gue udah nggak mau ngomong gitu lagi. Gitu, gue nggak mau baca tulisannya gitu, gitu lagi. Kenapa? Nggak jadi-jadi. Kira-kira begitu. Ya kan? Maka cepat atau lambat afirmasi yang sebenarnya telah masuk ke pikiran bawah sadar akan mulai diterima dan dijalankan. Karena sudah melentur, sudah melemah, gitu kan? Sudah melunak lah, gampangnya begitu, sudah melunak. Oke. Dan bagaimana solusi untuk poin 3? Poin 3 itu berarti apa? Tadi, tipe kita termasuk tipe apa? Yang pertama adalah kita belajar mengetahui tipe apa. Karena ada orang yang mudah disugesti secara fisik atau physically suggestive, dan ada orang yang hanya bisa disugesti secara emosional atau emotionally suggestive. Dan ada yang ACDC, kiri kanan oke. Ada yang bisa disugesti secara fisik, ada juga yang hanya bisa disugesti secara emosional. Nah, jadi kita mesti tahu tuh. Jangan nanti kalau kalau ketukar nggak bisa. Misalnya orang ini mudah disugesti secara fisik, tapi narasinya adalah narasi emosional. Setiap hari dia baca narasi emosional. Setiap hari dia lihat potongan gambar yang sifatnya emosional. Maka nggak jadi tuh. Nggak jadi. Juga kebalikannya. Orang ini sangat emosional sekali, tapi narasi yang disugestinya secara fisik, misalnya begitu. Nggak bisa.
Nah, kalau ACDC ya gampang lah itu, gitu kan? Maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita membangun narasi. Apa itu? Pertama adalah gunakan afirmasi untuk goal jangka pendek. Kedua, tulis afirmasi dengan tulisan tangan, bukan diketik, dengan tulisan tangan. Ya, dengan tulisan tangan. Walaupun tulisan tangan kita jelek, walaupun tulisan tangan kita jelek. Ini saya stop share sebentar di sini ya. Nanti kita lanjut ya. Saya pengen nunjukin sesuatu. Oke, jadi ini adalah tulisan tangan saya meskipun jelek ya di notes ini. Ini saya bikin setiap kali saya berhenti atau muncul ide atau muncul apa segala macam. Ini kemudian saya tulis. Ini tulisan saya bikin. Setiap kali saya muncul ide, misalnya lagi naik motor, lagi naik mobil, atau lagi duduk santai, ting gitu masuk, saya langsung ambil pen, ya. Kemudian saya pakai untuk menulis. Terus apa yang muncul di situ, terus begitu. Dan saya nggak cenderung untuk nggak mengetik. Setelah kemudian ditulis di sini, ya berikutnya diketik, itu oke. Tapi memang untuk hal seperti ini saya ketik, saya tulis. Jadi kalau saya lagi di jalan, apa segala macam, ya ini saya munculkan di sini. Detailnya itu saya munculkan di sini. Tulisan-tulisannya walaupun jelek dan juga gitu kan. Tuh, ini kayak seperti kalimat apa misalnya begitu ya. Karena nah ini setiap ritme memiliki spiritualitas. Kau harus mempercayai mereka seperti teman, bukan seperti alat. Nah, ini nih, menurut saya sangat berkesan. Maka saya tulis. Tulis pakai tulisan tangan saya. Ada lagi di sini. Memperlakukan seperti teman dan bukan seperti alat. Ingat. Wah, tulis pakai tanda seru. Walaupun tulisannya jelek. Tapi kalau dibaca lagi ini sangat berkesan sekali. Dan seterusnya. Ini contoh saja ya. Oke, saya share screen lagi. Kita balik lagi ke sini ya. Oke. Kemudian tadi sudah ya, tulis afirmasi dengan tulisan tangan bukan diketik. Kemudian tulis afirmasi seminggu sekali. Tadi sudah dijelaskan alasannya. Jangan terlalu dekat, gitu kan. Berikutnya adalah minimalkan jumlah afirmasi untuk mendapatkan efek konsentrasi sugesti. Jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu apa namanya jumlah itemnya itu tidak banyak sekali gitu kan. Paling tidak 2 sampai 3 saja lah. Satu yang lebih bagus, lebih fokus. Tulis afirmasi dengan kalimat positif dan sekarang jelas atau spesifik. Jadi maksudnya kapan kita pengen dapat sembuh misalnya seminggu lagi, wah gitu kan? Atau besok, wah gitu. Atau 3 hari lagi kita pengen berhasil sebulan lagi misalnya begitu. Silakan saja. Kemudian tulis ulang afirmasi jika dirasa perlu. Jika tidak bekerja, tadi sudah jelaskan, maka berhenti melakukan afirmasi. Ya, liburan dulu lah, santai-santai dulu, gitu kan? Silakan dulu liburan dulu. Seru ya. Oke, lanjut. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah narasi itu segalanya? Apakah afirmasi itu segalanya? Oh, ternyata tidak. Ternyata tidak. Kenapa bisa begitu? Ada yang disebut dengan rasa. Nah, ada yang disebut dengan rasa. Narasi adalah kata-kata. Narasi itu ada kata-kata. Rasa tanpa kata-kata. Nah, rasa tanpa kata-kata. Jadi kalau narasi kita ngomong dalam hati bla 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 dengan berbagai macam narasi-narasi yang dibentuk dalam sebuah rangkaian kata gitu kan atau paragraf atau era kata atau kalimat atau paragraf gitu kan. Nah ini rasa ini nggak ada kata-katanya. Kita nggak ngomong apapun. Nah jadi kelihatan bedanya ya. Narasi atau afirmasi ada kata-kata, rasa nggak ada kata-katanya. Apakah rasa diteliti sains? Iya, jadi ada berbagai rasa positif yang diteliti sains. Pertama, loving kindness, cinta kasih. Yang kedua, gratitude, rasa syukur. Yang ketiga, forgiveness, memaafkan. Yang keempat, happiness, bahagia, senang, gembira, sukacita. Yang kelima, appreciation, penghargaan. Dan yang keenam adalah compassion atau kasih sayang. Saya yakin ini tidak perlu dijelaskan terlalu jauh lah ya. Saya yakin masing-masing dari kita ngerti maksudnya. Dan dari 6 rasa besar yang sudah diteliti oleh sains, ada satu rasa yang memiliki efek paling besar di antara semuanya. The most great effect, the most greatest effect di antara semuanya. Dan yang tahu rasa apa? Ya, rasa nomor 2, yaitu rasa syukur atau gratitude. Ini adalah rasa yang paling besar
dampaknya di badan kita. Dan gratitude ada dua. Yang pertama adalah memberi, ya, saya tulis saja gift, gitu kan. Yang kedua, menerima, set. Nah, tanyanya adalah di antara rasa syukur memberi dan menerima, yang mana yang paling besar dampaknya bagi diri kita, secara kesehatan maupun secara mental? Jawabannya adalah saat kita menerima. Jadi rasa syukur yang sifatnya menerima. Maka nanti di kelas ini pelajarannya adalah kita latihan untuk bersyukur. Kita latihan untuk bersyukur terhadap apa? Penerimaan. Dari siapa? Dari Tuhan Yang Maha Esa, gitu kan? Dari orang tua kita. Mau seberapa menyebalkannya orang tua kita? Seberapa sebelnya kita sama orang tua kita? Atau mungkin seberapa sebelnya kita sama Tuhan, gitu kan? Kita masih bisa dikasih napas, masih bisa dikasih pendengaran yang baik, mulut yang bisa makan yang enak, berucap yang baik, gitu kan? Jalan kaki, kaki juga masih beres, tangan masih beres. Nah, masih banyak sekali yang bisa kita kita syukuri. Makanya jika misalnya diibaratkan nikmat Tuhan itu sebagai, katakanlah, tinta di lautan gitu kan, katakanlah begitu ya, itu kita nggak bisa menulis seberapa banyak nikmat. Jadi kalau kita punya punya hutan seluruh dunia, lalu kita ubah hutan itu menjadi pulpen gitu kan. Kalau kita mau tulis satu persatu nikmat kita nggak bisa, karena saking banyaknya. Kita tuh menerima. Lalu orang harus belajar menerima. Karena di puncak di mana dia tidak bisa menerima, maka dia akan merasa, gua nggak minta dilahirkan. Tuhan, gua nggak minta. Lu yang kasih gua begini. Kira-kira bahasa Betawinya begitu tuh. Ya kan? Nah, makanya semua dari proses perubahan adalah proses penerimaan. Orang sakit pengen sembuh, ya terima dulu. Baru setelah itu melakukan perubahan. Oke, jelas ya? Kita lanjut. Berikutnya adalah bagaimana penerapannya. Nah, bagaimana penerapannya? Narasi tadi sudah dengan kata-kata. Rasa itu tanpa kata-kata. Jadi kalau misalnya bahagia, ya berarti kita cari sesuatu yang di dalam hati kita yang ketika ketika itu keluar itu menimbulkan rasa bahagia. Nah, kemudian kita kenal, kita rasakan, lalu kita munculkan kebahagiaan itu. Oh, begini. Misalnya feeling good. Oke. Oh, enak nih badan saya enak. Tapi kita nggak ngomong karena rasa kan nggak ada kata-kata gitu kan. Kita langsung, enak gitu. Bahagia, ya begitu kan. Kemudian appreciation, hmm, nah begitu. Kemudian apalagi, gratitude, ah, ya gitu. Karena kita nggak ngomong, kita nggak ngomong. Tapi itu dimunculkan lalu diamplifikasi. Diamplifikasi itu apa? Dibesarkan, augmented, dibesarkan, 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 terus menerus dibesarkan seiring detik kita masih latihan, dibesarkan terus, dibesarkan terus, dibesarkan terus, terus begitu. Nah, apabila kita belum mampu masuk pada rasa, maka boleh diawali dengan narasi, ya kan? Karena bagi sebagian orang dari tipe orang-orang tadi itu kan, ada orang-orang yang secara emosional bisa atau secara fisikal dia bisa, apa yang ACDC, boleh dengan narasi itu sebagai permulaan kita ngomong dalam hati, terima kasih. Atau kalau muslim ya alhamdulillah, engkau telah memberikan saya banyak sekali nikmat. Oke, mungkin saya lagi dikasih sakit, pilek, napasnya hanya bisa tiga-tiga, tapi masih bisa tiga-tiga. Orang lain cuma bisa satu-satu. Malah yang di sebelah udah nggak bernapas, udah mati, udah meninggal. Saya masih bisa tiga-tiga, alhamdulillah. Dielus-elus aja paru-parunya, gitu kan? Dielus-elus paru-parunya. Kalau ada orang bikin kita kesel, alhamdulillah masih bisa ngerasa kesel, gitu kan? Kok gitu Pak? Iya, sebelah nggak bisa ngerasa kesel. Kenapa? Udah dikubur, udah mati. Dia nggak bisa ngerasa kesel lagi. Saya masih bisa ngerasa kesel, berarti masih hidup. Berarti ya alhamdulillah, gitu. Kalau bahasa Jawa sih, untungnya, banyak untung gini, untung gitu, gitu kan? Untung terus, berarti bersyukur terus. Gitu ya. Jadi boleh dengan narasi dulu untuk awalnya. Jika sudah kenal rasanya, langsung munculkan rasa. Itu lebih baik, lebih powerful. Oke. Pertanyaannya adalah, kenapa terkadang atau malah sering kali susah terwujud, Mas? Saya sudah narasi, sudah ikuti semua panduan, gitu kan?
Saya sudah ikuti step by stepnya. Saya sudah tulis apa, di mana tempat, saya tempel-tempel, segala macam saya lihat, saya tonton. Ya mungkin hanya 20% terwujud. Disyukuri dulu. Karena 20% itu besar. Kalau kita mintanya 200 miliar, 20% itu 4 miliar tuh gede. Itu gede, gede sekali. Iya kan? Gitu. Nah, pertanyaannya kenapa terkadang atau sering tidak terwujud? Pertama sadari dulu siapa yang mewujudkan. Siapa yang mewujudkan? Kalau yang tadi kan seakan-akan kita pelaku pewujudnya. Kita harus sadari bahwa bukan kita yang mewujudkan semua itu. Bukan kita yang mewujudkan narasi. Kita memang membangun ikhtiar. Tapi ada dia yang lebih besar. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita melakukan yang mewujudkan itu sukai? Dalam tanda kutip yang dia sukai. Kan begitu. Misalnya nih contoh. Kita ada di rumah sakit. Nah, mau periksa ke dokter ya, katakanlah periksa gigi, katakanlah begitu kan. Yang mahal. Kemudian kita nggak mau duit. Atau kita nggak punya duit. Ya pasti rumah sakit nggak mau dong, gitu kan? Iya, asuransi kita nggak punya, ya kan? Duit cash juga nggak punya. Kenapa? Ya karena rumah sakit suka dengan duit cash atau asuransi. Itu yang dia sukai. Jadi kalau kita datang ke rumah sakit membawa duit atau punya asuransi, ya pasti mereka suka. Dan apapun terwujud di situ. Kita mau kamar yang VIP, pasti dikasih. Kita pengen dokter yang terbaik, pasti dicariin. Kita pengen obat yang bukan generik, gitu kan? Yang terbaik, yang paling mahal, pasti dikasih. Kita pengen pelayanan yang terbaik, juga dikasih. Kenapa? Karena mereka tahu ada yang disukai di dalam diri kita. Yakni apa? Yakni duit dan asuransi. Ya kan sama juga. Kita sudah menaruh sebelah bla begini, gitu kan? Lalu kita tidak menyadari bahwa itu bukan yang mewujudkan, itu bukan kita. Maka supaya terwujud bagaimana? Supaya probability-nya besar, kita harus melakukan yang dia suka. Jadi kalau dia suka begini-gini, ya udah lakukan aja. Sedekah misalnya, dia suka dengan sedekah, ya udah lakukan. Pada konsep-konsep universal ini disebut sebagai kebaikan-kebaikan universal, gitu kan? Nanti secara spesifiknya didefinisikan pada ajaran agama, secara spesifiknya. Tapi secara umum kita sepakat, sedekah secara umum loh ya, sepakat baik. Makanya kadang-kadang kita perhatikan ada orang yang sakit yang beratnya luar biasa, gitu kan? Tapi kemudian dia sudah berusaha untuk afirmasi, dia sudah berusaha untuk ikhtiar apa segala macam, nggak sembuh-sembuh, sudah keluar duit banyak lah. Kira-kira begitu hanya untuk berobat saja. Nggak sembuh-sembuh. Dia sudah ngomong hati, blessing, apa whatever, semua teknik, meditasi, bla bla bernapas, olahraga, mungkin herbal atau apa, dia sudah coba untuk melakukan tapi nggak sembuh-sembuh atau nggak ada perubahan. Kemudian suatu hari dapat inspirasi entah dari baca atau lihat YouTube atau lihat video segala macam. Lalu dia ya sudah, gue switch aja deh. Switch gimana? Gue menjadi filantropis sejati aja. Gue pengen menjadi filantropis sejati. Gue pengen nolong-nolongin orang gitu. Ya udah aku nggak betul lah, mau gue peduli. Pokoknya ini harta daripada gue habisin untuk berobat, mendingan saya habisin untuk sedekah gitu kan. Kita bantu orang yang susah sekolah, kita bantu orang yang sedang sakit, yang pengen operasi kita kesulitan kita bantu, yang nggak bisa bayar kontrakan. Kemudian apalah kita bantu aja. Kadang-kadang malah yang seperti ini jadi sembuh. Ajaib kan? Atau mungkin dia rajin beribadah gitu kan? Karena dia tahu bahwa ini adalah pemberian, sakit juga pemberian. Jadi hanya yang memberi itu yang bisa untuk menghilangkan, kan begitu. Tapi syaratnya adalah kita harus melakukan yang dia suka. Nah, ini pendekatan. Maka kalau kita summary tadi, gitu kan, narasi kenapa dia gagal, karena begini begini begini. Lalu ada beberapa pendekatan ini bentuk ikhtiar ya untuk mengurangi resiko kegagalan. Di antara kalian mengetahui kita ini tipe apa subjektif, secara emosional, secara sugesti atau secara fisik atau sugesti atau kita tipe yang ACDC, lalu kita menuliskan dalam jangka pendek, lalu mengevaluasi per 2 minggu, lalu tulis goalnya dalam jangka pendek, tidak terlalu luas, terlalu lebar, dan sebagainya seperti tadi yang sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Maka itu sedang dipraktekkan sebagai bentuk dari ikhtiar. Suatu saat, suatu saat ya, jika itu tidak berhasil, balik ke olah rasa. Berarti nggak pakai kata-kata. Munculkan saja bahagia, senang, gembira, sukacita pada semua apapun yang dikenali di kehidupan dia. Terserah, bebas. Mau gimana, terserah. Kemudian apa lagi? Kemudian dilakukan yang dia suka lagi. Mungkin beribadah, mungkin menolong orang, gitu kan? Mungkin menjaga lisan, mungkin menjaga chatting, tutur kata dari yang menyakiti perasaan atau menyakitkan perasaan orang, gitu kan?
menghindari atau sudah berhenti untuk ngomongin orang atau mungkin melakukan kejahatan, ya pokoknya dia stop yang gitu-gitu tuh menurut pemahamannya dia, gitu kan. Seringkali itu malah menjadi sebuah solusi dari semua dasar teori-teori yang ada di sains dan medis gitu. Nah, maka silakan dikombinasikan saja. Jadi di kelas ini materinya adalah kita latihan olah rasa. Yang silakan boleh mulai dari narasi, nanti akan dipandu sama Mas Dodik ya. Bisa mulai dari narasi. Jadi kalau pada saat sesi latihan olah rasa, boleh dengan berucap dalam hati, gitu kan? Kemudian boleh dengan langsung rasa saja. Silakan pilih di antara 6 tadi, yang paling baik adalah rasa syukur. Jadi Anda langsung mengucap syukur dalam hati jika pakai narasi. Jika tidak, langsung gitu, langsung gimana? Ya itu cuma rasa nggak bisa diucapin. Jadi cuma gitu aja. Ya. Nanti itu kan diulang-ulang. Jadi ada ritme 55 dulu ya untuk membentuk gelombang alfa karena tadi dilihat afirmasi yang terbaik adalah malam hari pada saat gelombang kita alfa. Kalau ada gangguan pada normalnya ritme sirkadian maka kita bantu dengan intervensi. Pakai napas, pakai ritme 55 itu gelombangnya alfa. Jadi ritme 55 selama 10 menit, setelah itu kita lanjut pada olah rasa selama 10 menit. Nanti 55 lagi 10 menit, kemudian olah rasa lagi 10 menit. Jadi 40 menit latihan. Dua kali olah rasa. Betul olah rasa apa yang dimunculkan? Silakan. Boleh narasi, ya, boleh afirmasi, boleh juga langsung rasa. Kalau langsung rasa atau narasi, gunakan yang paling besar dampaknya, yakni rasa syukur. Seperti ini, mudah-mudahan. Mudah-mudahan saja. 21 hari kita nonstop melakukan seperti ini, setiap malam kita bersyukur. Setiap malam kita bersyukur. Setiap malam kita bersyukur terhadap sebuah penerimaan. Maka neuroplasticity di otak kita terbentuk jaringan yang penuh rasa syukur. Kan begitu? Dan barang siapa yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya. Oke, selama masih ditarikan nafas, berjuanglah. Saya Mas Gunggung, sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.